Saya mau ini sedikit Bang Karni soal ketua seumur hidup. Saya kira atau ada paham organisasi kalimat sudah keluar, tapi karena Anda biasa di gerombolan ya kata-kata itu keluar. Ya, nggak terbiasa membangun organisasi gitu loh. Jadi sebentar, tadi Anda udah ngomong, tadi Anda udah ngomong kan, gantian lah. Tahu karena terlalu lama sama Jokowi jadi gitu. Untung gua udah kabur gitu loh. Jadi enggak, kan ada mekanisme demokratis dalam memilih dan tidak ada dibatasi karena stigma ketua seumur hidup itu kan seolah-olah tidak ada demokrasi. Ya itu bisa dilihat dengan baik dalam aturan organisasi. Jadi harusnya kan Sylvester nggak usah keluar kayak begitu karena partai ini saya kira dibanding partai lain ya kita cukup demokratis. Kapan-kapan Anda boleh main ke PDI Perjuangan, lihat sertifikat ISO untuk manajemen mutu di partai yang cuma kita salah satu-satunya di Asia. Ya, jadi tolonglah jangan menyesalkan pemilih pendengar. Soal campur tangan Pak Jokowi rakyat tahu, udah deh capek. Tidak semua yang kita tahu harus diomongin di sini, ntar malu kita semua. Ya, tapi kalau nggak ada di hati kita sedikit pun untuk mengakui kita ini nggak di jalan yang benar, I don't know what to say. Gitu. Bro, campur tangan Pak Jokowi silakan diomongin aja bro. Nggak ada masalah supaya rakyat tahu, supaya kita semua paham. Saya dari tadi nggak ada nyebutkan campur tangan Pak Jokowi loh. Anda yang mengulang-ulang. Ada nggak saya tadi nyebut campur tangan Pak Jokowi? Nggak ada, dia ini merasa bersalah bahwa nggak ada Pak Jokowi campur tangan. Apapun yang Anda bilang pasti kebalikan itu udah rumus di rakyat hari ini. Ya, kalau Pak Jokowi bilang tidak ada campur tangan, ya artinya campur tangan itu bahasa media sosial loh. Silakan dicek gampang, saya tinggal screenshot banyak banget tuh. Ya, jadi ginilah. Kita sudah tahu dulu ketua-ketua partai ini sebelum pemilu itu sudah pernah dipanggil, sudah pernah dibicarakan di publik segala macam. Tapi kan kita nggak mungkin bicarakan semua yang behind the door, all this dirty politics di tempat-tempat seperti ini. Tapi jangan dipancing-pancing juga kita gitu loh. Karena ada saatnya juga kita meledak gitu. Iya kan, situ punya, kita juga punya gitu. Menyala bosku. Iya, iya. Memang waktunya menyala. Kalau nggak menyala gosong kita ini. Ngeri Pak. Tiap hari di depan rumahmu bisa tuh datang polisi atau KPK atau apalah jaksa gitu loh. Sekarang aja masih senang bos, ganti nanti pemimpin belum tentu kayak gitu. Jadi hati-hatilah. Ya dengan peradaban kayak gini nih bahaya Pak Sylvester. Ya mungkin karena kita masih, saya kalau nggak dilindungi hak kekebalan imunitas DPR juga saya nggak berani bicara, ngumpet aja di rumah nih. Ya. Tapi kekuasaan ada batasnya. Kekuasaan ada ujungnya. Di atas langit masih ada langit. Dan kekuasaan tanpa moral dan etika nunggu waktunya datang. Kayak gitu. Ya. Oke, Bang Bios, gimana? Bangsa ini penakut. Nah, ini kata bangsa ini emang penakut, ya Bang. Betul katanya Gus Dur. Karena tidak berani dan tidak bertindak menghukum yang bersalah, malah dilepaskan. Itu emang benar kata-kata Gus Dur, terbukti emang. Ada yang berani, banyak musuhnya, nggak ada yang bela. Gitu. Terus kapan mau jadi Indonesia emas? Kalau para koruptor dibebaskan. Tapi benar katanya Bang Alek, katanya Bang Gali, ya males lihat TV itu. Gimana ya Bang? Pertama ini dah gagah-gagahnya, kalau di film kartun pahlawan tuh Bang, gagah-gagahnya ini. Udah kayak Popeye ya. Habis makan. Teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, bahwa di situ tadi kita melihat ada Sylvester dan Bang Deddy Sitorus, dan mereka sedang adu argumen teman-teman. Mereka lagi berdebat tentang bagaimana kasus-kasusnya Sylvester yang telah dilakukan selama ini. Kasus Sylvester yang telah dilakukan saat ini adalah kita tahu bahwa salah satunya dia telah menghina wakil presiden, mantan wakil presiden Yusuf Kala waktu itu. Nah teman-teman, supaya kita tidak penasaran apa sih yang menjadi kasus Sylvester ini sampai seviral ini, sampai seheboh ini. Nah teman-teman, bukan cuma kasus-kasus ini juga teman-teman, masih banyak kasus-kasus yang lain masih belum diungkap, yang belum terungkap. Nah ini salah satu kasus yang sudah jelas-jelas melanggar hukum teman-teman. Kita melihat bahwa
di dalam berita yang sudah diedarkan saat ini adalah Sylvester Matutina ya terpidana kasus penghinaan JK yang jadi komisaris BUMN. Nah, ya kita melihat bahwa meski sudah divonis penjara ya 1 tahun 5 bulan karena penghinaan Yusuf Kala, Sylvester Matutina masih tetap bebas dan bahkan diangkat menjadi komisaris BUMN. Nah, teman-teman, secara logika bagaimana orang yang sudah dipenjara ya bagaimana apakah masuk akal apa enggak ya gitu pertanyaannya. Orang yang sudah ditahan dan dipenjara malah tiba-tiba saja diangkat menjadi komisaris BUMN. Nah, teman-teman, itu sangat aneh. Nah, ada satu keanehan di situ, yang namanya yang sudah dipenjara, yang namanya yang sudah divonis ditahan selama berapa tahun. Nah, maka orang itu tidak bebas, teman-teman ya. Secara logika saja ya, orang yang tidak bersekolah pun pasti dia mengerti hal ini. Apalagi kita yang sudah punya pendidikan, yang sudah punya ilmu wawasan. Nah, teman-teman, ini yang sedang terjadi, yang sedang dipertanyakan oleh pihak-pihak publik dan para teman-teman kita yang sedang mencari tahu kebenaran ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah Sylvester ini ada yang mendukung dia dari belakang ya, ada yang bisa memberikan dia power sehingga hukum tumpul dan hukum beliau ini adalah kebal hukum lah istilahnya ya. Nah, sehingga dalam keadaan situasi sudah di penjara pun ya, yang sudah divonis pun dia masih bisa mengambil kesempatan untuk menjadi menguasai dan berkuasa, yaitu untuk menjadi komisaris di BUMN. Nah, teman-teman, itu sangat lucu, teman-temannya. Tapi bukan lucu sekedar lucu, tapi itu ada satu yang aneh. Nah, ya, Sylvester Matutina sudah tidak asing lagi ya di antara para pendukung dan ex Jokowi sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Ini banyak disorot ya, karena meski sudah divonis penjara selama 1 tahun 5 bulan ya karena dinyatakan menghina, Yusuf Kala masih tetap bebas dan bahkan diangkat menjadi komisaris independen PT Raja Wali Nusantara Indonesia di Persor atau IDFood oleh Menteri Erick Thohir pada tanggal 18 Maret tahun 2025. Nah, ini ada satu yang ya teman-temannya, boleh dikatakan ada kejanggalan, teman-temannya ya. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal ya, tapi kok bisa dipermainkan. Sepertinya hukum di negara kita ini bisa dibeli, teman-temannya, bisa dipermainkan, bisa diatur oleh orang-orang yang pintar-pintar yang ada di bagian hukum di sana. Nah, ia kerap muncul di podcast atau di acara diskusi di televisi yang akhir-akhir ini banyak menyorot isu tentang keaslian ijazah Jokowi. Nah, ini ada kaitannya dengan isu-isu ijazah Jokowi. Nah, kita melihat bahkan pernah dalam sebuah debat yang dipandu oleh Aiman ya Widjaksono, ia hampir adu jotos dengan Rocky Gerung. Nah, bukan cuma hanya debat biasa ya, teman-teman, bahkan hampir terjadi pertengkaran ya, hampir terjadi adu jotos. Mungkin teman-teman pernah melihat di video-video sebelumnya di YouTube. Nah, pernah ya, sehingga mereka saling, kalau misalnya diambil pertengahan ya, orang-orang yang ada di sana, mereka sudah terjadi sesuatu, teman-teman, tapi ya belum sempat waktu itu ya hampir beradu jotos dengan Bung Rocky Gerung. Nah, pada September tahun 2024, nah ia juga sempat ya bertikai dengan politikus PDIP ya yang atas nama ya Cheryl Raw, hakim ketua ya, Cho Hakim, di salah satu program televisi ya pada 3 September tahun 2024. Namun ya akhirnya sepakat berdamai. Nah, teman-teman, bukan cuma itu, ternyata Sylvester ini juga preman, teman-teman ya. Dia bukan sekedar orang biasa ya, bukan hanya sudah melanggar hukum. Nah, tapi identitasnya pun masih bisa dikatakan dia masih termasuk premanisme ya. Jadi sehingga susah sekali untuk dan para pihak hukum pun susah untuk mengeksekusi orang ini. Masih belum ada titik teman-teman, masih belum ada titik
penangkapannya ya. Ya, beliau masih belum ada penangkapan sampai saat ini. Meski keputusan hakim sudah berkekuatan hukum ya, tetap sejak tahun 2019 ya Sylvester masih bebas ya. Sebenarnya hakim sudah memberikan hukum ya, sudah memutuskan hukum ini atau sudah mengetuk palu ya, sudah hukum punya kekuatan. Tapi sejak tahun 2019 ya, ternyata di waktu yang sama juga Sylvester masih tetap bebas. Nah, Kejaksaan Agung ya dikabarkan bakal ya segera menahan tokoh di barisan terdepan pembela Jokowi itu ya, termasuk apa tadi yang disebut oleh Sylvester, yang disebut dengan Sylvester tadi. Nah, informasi dari pihak Kejari atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan saja ya, kami harus eksekusi, kata Kepala Pusat Penegakan Hukum ya, Penerangan Hukum atau Kapus Penkum ya teman-teman ya, Kejaksaan Agung atau Anang Supriyatna di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Senin tanggal 4 Agustus tahun 2025. Nah, terkait dengan rencana Kejari Jakarta Selatan yang bakal mengeksekusi ya, Sylvester mengaku siap ya, sewaktu-waktu dia mengklaim telah menjalani seluruh proses hukum terkait dengan kasus pencemaran nama baik Yusuf Kala tersebut ya, nggak ada masalah itu katanya kalau akhirnya dipenjara, ucap Sylvester ya ketika dijumpai di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Senin tanggal 4 Agustus tahun 2025. Nah, juga di sini dikatakan teman-teman, Sylvester mengaku ya masih belum menerima surat dari Kejaksaan Agung ya perihal penahanan dirinya. Ya, ia justru menyebut permasalahan dengan Yusuf Kala ya telah selesai di luar proses hukum dan sudah berdamai dengan mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya tersebut. Nah, itu sudah selesai dengan adanya perdamaian. Ya, bahkan saya berapa kali bertemu dengan Yusuf Kala dan kami berhubungan baik dan proses hukum juga sudah saya jalani. Itu kata Sylvester teman-teman. Nah, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengatakan tidak pernah bertemu dengan relawan mantan Presiden Joko Widodo itu untuk menyelesaikan persoalan fitnah. Nah, tidak pernah bertemu ke saya juga tidak ada minta maaf karena tidak pernah bertemu ya, katanya melalui sambungan telepon kepada Tempo pada Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025. Menurut Yusuf Kala, dia juga tidak pernah mendengarkan permintaan maaf Sylvester. Nah, ternyata teman-teman, Sylvester ini juga pintar dia bersandiwara. Ya, dia bisa memutar balik fakta. Nah, tadi kita melihat dari awal, dia justru mengatakan bahwa saya sudah berdamai dengan Yusuf Kala. Ya, dia mengatakan saya sudah memiliki hubungan yang baik dengan Bapak Yusuf Kala. Saya sudah minta maaf dan di luar itu juga saya sudah menjalani proses hukum. Nah, itu kata Sylvesternya. Ternyata setelah dikonfirmasi melalui telepon kepada Bapak Yusuf Kala, itu yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala ternyata itu tidak benar apa yang dikatakan oleh Sylvester itu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah tidak semakin geram melihat seperti sikap seperti orang ini teman-teman ya? Ya, jadi sehingga ya sudah nggak bisa dibiarkan lah ya, harus betul-betul dikasih pelajaran bagi orang yang seperti ini teman-teman. Nah, ya, Yusuf Kala juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pengadilan ya. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga tidak ambil pusing dengan ucapan Sylvester ya, yang disampaikan pada tahun 2017, hanya keluarga dan yang keberatan kata dia. Ya, kita teruskan teman-teman ya. Di sini dikatakan Sylvester juga terjerat hukum ya, kasus hukum gara-gara dalam sebuah demo menyatakan akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Nah, dulu pernah terjadi demo besar-besaran teman-teman. Nah, itu Sylvester mengatakan bahwa akar permasalahan demo ini adalah karena ambisi kekuasaan Yusuf Kala. Dia menuduh Yusuf Kala. Ya, wajar dong Yusuf Kala gak terima karena itu bukan atas perbuatannya sendiri. Nah, Yusuf Kala mengatakan itu bukan karena dia, bukan karena ambisi kekuasaan dia,
Nah, ini Sylvester ini yang tidak bisa diam, ya, tidak bisa menahan omongannya. Artinya dia ngomong baru berpikir, dia nggak berpikir dulu baru ngomong. Nah, ini orang yang perlu betul-betul dikasih paham teman-teman ya. Kita ulangi teman-teman, Sylvester terjerat kasus hukum gara-gara dalam sebuah demo ya yang menyatakan agar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala ya. Mari kita mundurkan Yusuf Kala karena Yusuf Kala menggunakan ya rasisme isu suara untuk memenangkan Anies ya Sandi ya, betul, untuk kepentingan politik Yusuf Kala di tahun 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Nah, dia menuduh bahwa terjadinya demo besar-besaran itu adalah karena penggerakan Yusuf Kala, karena untuk kepentingan korupsi, termasuk kepentingan pribadi dan termasuk kepentingan keluarga Yusuf Kala. Dia menyebut seperti itu teman-teman. Nah, Sylvester ya dijatuhi vonis selama 1 tahun penjara ya. Vonis itu dibacakan pada tanggal 30 Juli tahun 2018. Putusan itu kemudian dikuatkan di tingkat bandingan yang dibacakan pada tanggal 29 Oktober tahun 2018. Nah, di tingkat kasasi, majelis hakim yang mempererat vonis Sylvester menjadi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun sampai hari ini putusan majelis hakim ya kasasi itu belum juga dieksekusi. Nah, sebenarnya putusan hakim majelis sudah mengeluarkan keputusan itu bahwa Sylvester ini harus dihukum dan divonis selama 1 tahun 6 bulan. Dia sudah mengeluarkan mengeluarkan keputusan hakim ya. Namun sampai saat ini ya putusan hakim tersebut belum dieksekusi ya. Yang belum eksekusi itu siapa? Tentu dari pihak-pihak yang bagian keamanan hukum ya, itu termasuk kejaksaan ya Kejaksaan Agung, dan termasuk dalam hal atau Kapolri atau ya yang sejenis-jenis untuk bagian keamanan lah. Nah, teman-teman, semoga berita ini bisa membuat kita lebih memahami lagi situasi-situasi yang akan terjadi, teman-teman ya. Jangan sampai dengan kasus-kasus seperti ini bisa terulang lagi ya dengan orang-orang berikutnya. Jangan sampai ada orang berikutnya atau orang-orang berikutnya yang mengulangi kasus-kasus seperti ini. Kita kawal terus kasus ini ya. Kita lihat nanti akhirnya seperti apa. Semoga aja harapan kita adalah Sylvester ini yang selalu membuat kegaduhan ya di tengah-tengah publik saat ini, sehingga para pemerintah kita ya sehingga tidak fokus lagi untuk memikirkan bagaimana kemajuan kesejahteraan bangsa ini, karena diguncang dengan kasus-kasus ini, sehingga pikiran-pikiran para pemimpin kita teralih kepada kasus ini, dan sehingga jadinya ujung-ujung kasus ini yang banyak diperhatikan di media sosial, teman-teman. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin menyampaikan suatu pendapat atau ingin berkomentar, silakan teman-teman berikan komentar Anda di dalam komentar yang ada di video ini, teman-teman ya. Saling mendukung dan saling mensupport, teman-teman, supaya kalau ada informasi-informasi berikutnya, nah jangan sampai nanti teman-teman ketinggalan ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI.